It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo guys, welcome to We Are Channel. Jadi kali ini kita lagi berada di podcast ketiga kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang tipologi teknologi. Dan pada hari ini, pada malam ini kita mengundang salah satu narasumber kita yang ada di sebelah kanan saya. Dan kebetulan beliau ini adalah aktivis anak. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Oke. Halo, saya Nono Karsono, yang disebut orang aktivis anak. Gitu. Oke. Jadi di sini kita memang lagi mau membahas tentang tipologi teknologi ya, guys. Jadi kebetulan pada malam ini kita mengundang Mas Nono karena beliau juga berhubungan dengan aktivis anak, sehingga mungkin nanti kita akan membahas dari zaman tipologi teknologi itu dari zamannya Mas Nono dulu masih mudanya sampai ke sekarang, dan juga mungkin pengalaman-pengalamannya dia terhadap anak-anak seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Sida duluan nih, mungkin dari Mas Sida dulu. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ini santai aja ya, santai aja. Kita kayak ngobrol ini aja, ngobrol biasa aja. Jadi keroyok nih. Lebih ke ini aja sih. Bagaimana sih menurut pandangan Mano terkait dengan teknologi perubahannya dari zaman dulu yang masih mesin ketik sampai sekarang, dari perubahan teknologi dari smart, gadget, AI dan sebagainya. Itu gimana menurut pandangan Mas Mano? Ya, pengalaman pribadi. Sebelumnya mungkin cerita. Zaman saya itu ngalami yang namanya TV aja masih hitam putih. Kemudian TV berwarna. Kalau sekarang udah TV digital ya. Lalu di dalam teknologi yang lain, dari rugos, mesin ketik, komputer layar biru, komputer yang ada disket besar, disket kecil, sekarang sudah laptop, bahkan udah tablet gitu. Lalu ke Android. Cara komunikasi dulu ngalami pager, terus ngalami yang namanya HP pisang. Saya nggak boleh ngomong merek. Yang namanya ya macam-macam HP, terus sekarang ada BlackBerry merek ya. Lalu sekarang Android, dan mungkin besok nggak tahu apa. Kalau di sepengetahuan saya di Singapura sudah hologram gitu. Dan kalau mau ditarik, sebenarnya teknologi itu cuma perubahan materialistiknya saja. Kalau kita balik ke generasi yang kita udah ngalami yang namanya dimensi frekuensi gitu ya, dimensi vibrasi yang sekarang lagi banyak orang di berbagai macam media itu ngomongin vibrasi, ngomongin frekuensi. Kemudian juga yang namanya frekuensi yang paling menarik dulu zaman radio. Orang berbondong-bondong dengerin pidato Soekarno, orang zaman saya dengerin sandiwara radio gitu ya. Artinya itu akan berdampak kepada perilaku dalam konteks sosialnya maupun psikologisnya. Jadi ya saya beruntung mengalami fase analog dan fase digital gitu. Itu kalau sejarah cerita yang saya alami. Nah, kalau terkait tadi Mas Dayat bilang bagaimana perubahannya, tentu teknologi akan membawa pada perubahan perilaku orang yang tak pernah dipelajari oleh banyak orang. Ketika kemajuan teknologi tidak diiringi dengan bagaimana etika berteknologi. Nah, contohnya ya, anak generasi sekarang, kalau risetnya di Australia itu jempolnya relatif lebih lembek karena generasi gesek. Dan sekarang bisa dilihat anak-anak sekarang tulisannya jelek. Generasi tutul, bukan generasi menulis. Nah, itu salah satu dampak perilaku yang nyata secara subjektif. Lalu secara perilaku komunal masyarakat, ya yang dulu lebih guyup gitu karena sesuatu yang baru, sekarang menjadi individualistik karena semua orang pasti pegang. Benar banget. Dan itu berdampak kepada pola asuh anak gitu kan, cara berpikir anak. Dan survei pola anak, ya tidak hanya anak, orang tua pun sekarang menjadi generasi manja. Apa-apa dengan, dulu ada slogan salah satu merek HP itu kan, dunia dalam genggaman gitu. Ya,
analoginya dibalik, berarti manusia dalam genggaman teknologi. Oh dibalik ya. Harusnya dibalik gitu kan. Artinya kita sudah didirect oleh teknologi itu. Nah di sini menjadi bagaimana pembelajaran kalau manusia kritis mensikapi itu, bukan menentang, karena teknologi hadir untuk membantu manusia, bukan manusia menjadi alat bantu teknologi. Nah kebanyakan orang kan merasa gagah, merasa paling hebat gitu tatkala menguasai teknologi. Pertanyaannya, manusia yang menemukan teknologi itu kan sebagai alat mempermudah ya. kehidupan mereka, tetapi yang terjadi sekarang manusia didirect gitu. Nah itu kemudian bagaimana perubahannya, tadi Intan mengatakan perbedaan generasi gitu ya. Ya jelas tadi di awal bahwa generasi apalah klasternya milenial atau generasi Z apa gitu ya. Dan itu pun klaster yang dibikin oleh kapitalistik. Nah tanpa disadari kita selalu digiring kepada kesadaran kebendaan, bukan kesadaran holistik. Kesadaran kebendaan kita akan kena euforia kepada teknologinya itu, bukan kepada esensi dari teknologi itu sebagai alat manusia. Nah maka saya ngalami juga pengen puasa HP yang ada dimaki-maki temen kan, dulu susah kan, Sombong gitu. Itu sulit. Artinya aku udah dijajah ya oleh situasi gitu. Padahal situasi hadir itu karena buah pikir kita ini untuk memudahkan kita, dan faktanya kita menjadi terjerat kepada itu. Dan semoga anak zaman akan bisa merumuskan, dan saya yakin tidak akan lama teknologi itu, karena hukum industrial kan begitu, ada yang baru pasti akan ada yang lebih baru, akan selalu begitu. Tetapi ada yang selalu beriringan apa, etika teknologinya itu, atau attitude, atau sikap, atau adab, atau apa bahasa lokal wisdomnya ya soal kearifan lokalnya. Benar-benar. Kalau dari ini Mas, dari kehidupan sehari-hari Mas, misalnya teknologi misal di kehidupannya Mas Nono selama kehidupan sosial mungkin, atau misal kehidupan seperti pekerjaannya, apakah mempengaruhi, terbantu, atau mungkin bagaimana, atau mungkin kalau dari anak-anak nih yang terpengaruh sama teknologi itu sendiri, dampak-dampaknya gitu Mas? Ya kalau dari bersikap ya, kalau dari sikap saya ya netral aja. Satu sisi kita dibantu kemudahan oleh teknologi, artinya tidak lagi kalau menyimpan foto tidak harus cetak foto dulu gitu kan, mengirim dokumen tidak harus memindahkan dokumen ke laptop atau ke komputer lalu dikirim via email. Sekarang kan ada banyak teknologi lah, istilahnya dengan via WA atau WhatsApp aja bisa ngirim dokumen, bisa ngirim foto gitu. Nah itu kan kemudahan, dan celakanya kita menggampangkan itu gitu. Sehingga kita tidak menghargai proses kadang. Dan itu hukum dari propaganda industri kan selalu ketika contohnya kita bangga nih beli HP puluhan juta misalkan, tapi kita lupa bahwa tiap bulan harus beli kuota, harus bagaimana kebutuhan listriknya, itu kan tanpa kita pikirkan. Nah itulah propaganda industri. Ya seperti teknologi kendaraan, kita bangga nih beli motor paling bagus gitu, tanpa kita pikirkan tiap bulan olinya gimana, bensinnya tambah ban dan segala macam. Nah selalu dalam kelemahan industri itu kan yang tanpa disadari orang adalah propagandanya. Itu udah hukum semesta, hukum semesta begini. Ketika kita hujan, kita berbicara hujan, dingin, banjir gitu, dah dampaknya apa? Artinya semua sesuatu itu tidak hanya satu ansi dampaknya pada satu titik, akan banyak titik yang terdampak dari semesta maupun teknologi. Dan ini lagi-lagi yang tanpa dianalisa, tanpa ada edukasi tentang itu. Contoh orang Indonesia lah, beli HP itu buku panduannya nggak pernah dibaca. Ya Mungkin pakai paling aduh saya nggak ngerti, minta tolong bayar kan gitu. Nah itulah cara berpikir orang kita, padahal si pabrik yang bikin itu udah ngasih arahan toolnya bagaimana. Nah, apalagi pengalaman saya waktu di Papua rusak, ya udah beli lagi kan gitu. Artinya semudah itu ya. Nah semudah itu kemudian ya kita dibikin untuk
pragmatis, kita dibikin simpel gitu kan. Tetapi di dalam kesimpulan itu kan ada sesuatu yang rumit. Nah, kerumitannya nggak mau dipelajari. Berbeda dengan generasi dulu bahwa naik sepeda itu harus jatuh dulu, renang itu harus kelelep dulu gitu kan. Nah, proses itulah karakter. Nah, kalau ditarik ke pendidikan nih Pak gitu. Ketika anak sekarang ya anak yang menjadi tukang suruh, ayah jemput dong gitu, ayah beli ini dong gitu, ayah aku udah COD ini gitu. Nah, artinya anak-anak sekarang menjadi generasi jadi raja-raja kecil gitu ya, main suruh-suruh aja tanpa menghargai bagaimana rasa dari orang tuanya. Ya itu dampak teknologi yang ya tidak bisa kita hindari, sehingga menjadi tantangan besar bagaimana para penggerak anak, penggerak pendidikan gitu ya. Lagi-lagi selalu tuh brandingnya pemerintah dengan karakter building gitu. Tapi gurunya sendiri tidak mengajarkan karakter, orang tuanya tidak mendidik karakter gitu. Mahasiswa dilarang demo tapi nggak pernah dikasih tahu demo tuh apa gitu. Sehingga banyak mahasiswa asal demo gitu. Itu juga bagi saya demo-demo sekarang nih agak belok nih ya. Demo sekarang ikut-ikutan. Saya merasa juga kayaknya semua tuh karena perkembangan teknologi yang cepat banget ya. Jadi ada yang tren sedikit, ada yang bahkan baru muncul sedikit informasi, semua orang langsung berbondong-bondong mengikuti tren tanpa benar-benar menyaring sebenarnya ini tuh intinya apa, tapi ikut-ikutan. Padahal ya itu bisa aja hoax. Sekarang kan muncul banget tuh hoax, endingnya cuma karena ikut-ikutan pengen ngetren, tapi itu sebenarnya nggak melihat dampak-dampak berikutnya tuh. Nah, sederhananya yang gini Intan, orang tua dulu ngajari kita ketika ada sesuatu yang baru, makanan misalkan, coba dicicip dulu. Sekarang kan enggak, lihat temennya beli HP-nya beli, padahal dia nggak tahu Android itu apa gitu. Apa bedanya dengan teknologi iPhone gitu. Nah, artinya ya pola euforia, pola ikut-ikutan tuh bahasa anak sekarang FOMO ya, ikut-ikutan gitu. Tapi kalau dibelokin dikit jadi homo tuh bagus. Homo dalam arti kan kita kan homo sapiens. Bukan homo kepada diksi yang sebelah, nanti beda. Korelasinya kan lebih baik ya. Lebih baik. Nah, artinya menjadi tantangan Intan Dayat besok punya anak, mungkin teknologinya bukan lagi digesek, mungkin di seperti gini bunyi gitu kan, bisa jadi gitu. Karena manusia dikasih kehebatan oleh Tuhan tentang pola pikirnya, dari pikir itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan sebenarnya yang ada itu nggak ada gitu kan. Contohnya ini ada gelas, dulunya kan nggak ada gelas. Lagi nih faktanya, dulu nggak ada podcast gini, yang ada harus masuk studio TV, harus radio, Nah, artinya kita akan berhadapan dengan realita itu. Nah, menjadi catatan kritis kita bagaimana kita mensikapi itu. Kita tetap bi netral ya, bukan bi positif, bukan bi negatif. Ketika ada positif, berarti harus ada negatif dong. Ya contohnya, faktanya ya, batu baterai itu kalau positif aja nggak nyala. Pasti. Jadi manusia pembelajar itu ketika udah tahu dua-duanya, kita jadi binetral, artinya penuh kesadaran binetral itu. Dan itulah soal tauhid kalau ditarik ke tauhid. Saya ada satu pertanyaan terkait dengan yang Mas Nola sampaikan terhadap dampak anak-anak orang tua. Jadi ini siapa yang menurut gimana? Apa ya? Siapa yang salah dan siapa yang harus yang benar? Dan siapa yang harus dibenarkan? Pertanyaannya pertanyaan materialistik. Siapa yang benar, siapa yang salah? Kan karena peran orang tua juga nggak bisa dibenarkan, dan juga benar bisa jadi, dan peran anak pun juga bisa benar dan bisa juga enggak, karena tanpa kita sadari teknologi juga ada gitu. Ya, kalau ditanya siapa yang benar, siapa yang salah, berarti kita merasa menjadi hakim, menjadi juri. Artinya ini realita, tantangan zaman. Ini bagian dari perjalanan kehidupan di alam nyata ini. Artinya siapa yang salah, siapa yang benar tergantung kita berdiri di mana. Artinya bahwa teknologi ini hadir, tadi kata kuncinya adalah teknologi diciptakan untuk membantu manusia, memudahkan manusia. Ketika manusia yang apatis akan menganggap ini salah. Ketika manusia yang progresif mengatakan ini benar.
Jadi saya tidak bisa mengatakan mana yang salah mana yang benar. Lagi-lagi poinnya bagaimana di soal adabnya, soal etika berteknologi. Nah, bangsa ini kalau ditarik kepada ideologi bangsa ini udah selesai. Artinya kalau kita menggarisbawahi sila kedua tuh, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kita harus beradab dengan kondisi apapun. Nah, adab itu agama mengajarkan semua soal adab, bahkan pengetahuan itu mengajarkan adab dalam pengetahuan. Karena baik pengetahuan yang endingnya berarti wisdom gitu ya. Seseorang belajar apapun, keilmuan apapun, pasti endingnya akan menjadi wisdom. Seseorang mempelajari budaya apapun gitu akan wisdom. Seseorang mempelajari agama manapun pasti akan wisdom. Nah, ketika wisdom itu apa sih? Kesadaran di netral hati. Ya karena kita memang berasal dari yang sama, pulang pun ke titik yang sama, kan gitu. Nah, ini menariknya ketika generasi saya mungkin ya, generasi yang analog dan digital harus banyak melakukan transfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer pengalaman kepada adik-adik yang lebih muda. Dan saya tidak malu belajar kepada adik-adik yang muda tentang teknologi karena mereka dikasih kemampuan kecerdasan teknologi. Dan itu balancingnya, bukan yang tua menyalahkan yang muda, hafal terus gitu kan. Bukan gitu. Nggak taunya dia lagi bisnis HP-nya kan, nggak taunya lagi belajar. Benar. Lalu yang kecil anak-anak muda, wah kolot yang tua kan gitu. Artinya itu kan diksinya saling membenarkan kan. Nah, maka saya tidak mau terjebak pada pertanyaannya Dayat. Salah benar itu kan tergantung kita berdiri di mana. Siap. Artinya ya teknologi kita amini sebagai buah karya anak bangsa, anak Tuhan, untuk membantu kehidupan dia. Bisa jadi menemukan Tuhan melalui teknologi. Siap. Iya, boy, rampung. Membahas apa lagi ya? Iya. Membahas apa lagi ya? Oke. Siap Mas. Cukup menarik juga terkait dengan terkait dengan yang disampaikan Mas tadi. Benar. Terkait dengan yang kita tahu ya, maksudnya artinya kan harus ada controlling dari orang tua ya. Nah, bagaimana sikap orang tua yang hadapi anak-anak yang mungkin terjebak dalam teknologi untuk masa kini? Nah, apalagi untuk generasi sekarang ini. Nah, lagi-lagi kepada sesuatu yang bisa menjadi garis benang merahnya adalah soal kesepakatan, aturan main. Dalam kompetisi apapun selalu ada aturan main. Contohnya begini, kalau pegang HP nih, anak-anak pegang HP, pilihannya dua. Apakah dia akan kecanduan atau dia akan taat. Nah, kalau aturan mainnya jelas, oke, boleh main HP cuma 1 jam, cuma 2 jam. Nah, ketegasan. Tapi gitu, jangan orang tua juga kadang gini, daripada anaknya nangis kasih HP. Ya itu sulit. Bahkan sekarang tuh kayak tidak dipungkiri ya Mas, memang semua orang itu kebanyakan ya yang di dunia sekarang tuh bahkan bangun tidur aja yang dicari adalah HP. Bahkan kayak benar-benar HP itu tidak bisa pisah dari kehidupan kita. Kayak padahal orang zaman dulu tanpa HP pun kayak yang ya udah biasa aja, mereka bisa beradab, bisa melakukan hal-hal banyak. Tapi kalau orang-orang sekarang tuh kan kayak tanpa HP tuh kayak baru berapa menit aja nggak megang tuh kayak bingung sendiri kayak gitu. Nah, orang-orang yang itu kalau bahasa saya orang-orang yang sudah didirect oleh teknologi. Tadi kan poinnya bahwa teknologi itu diciptakan untuk membantu kita. Benar. Artinya ketika orang butuh banget itu kan pasti akan telepon. Yaps. Ketika telepon nggak bisa dia akan datang, kan begitu. Tapi kesadaran itu dilupakan, sehingga seolah-olah HP itu adalah kitab sucinya, HP itu agamanya, gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana membangun itu melalui kesadaran dan kesepakatan tadi. Misalkan kita bersepakat dengan anak-anak, silahkan boleh main HP, mau game atau mau belajar, tapi waktunya sekian. Kenapa hanya 2 jam misalnya? Karena radiasinya, dampak buruknya dikasih tahu. Nah, ketika tidak dikasih tahu, anak akan terlena. Nah, itulah yang banyak terjadi. Bahkan ini realita yang saya temui, orang tuanya gaptek
sehingga dikibuli sama anaknya. Benar. Maka kalau ngasih kepada handphone kepada anak-anak atau gadget pada anak-anak, ya akunnya akun kita dong. Sehingga ketika dia buka website apapun kan kita tahu. Nah itulah nilai Kontrolnya. Nah, itu secara teknis, tapi secara value nilai kontrol bikin kesepakatan sama anak. Karena anak itu paham kok kalau diajar. Ya kalian tahu kan anak-anakku kalau pakai HP kan tahu toh. Artinya itulah kesepakatan yang dibangun. Kadang ya luput, ya biasa namanya dinamika. Jadi kesepakatan apapun yang ada di negara, di masyarakat, kadang ada dalam kurva itu kan ada yang normal dan abnormal. Katakanlah yang ketika ada sesuatu, kok ini lebih dari 3 jam, berarti dia lagi mengalami abnormal. Kenapa itu? Dia aja ngobrol dan dia akan paham itu. Coba deh praktekkan dengan itu. Nah, sekarang bahkan negara menyuruh anak-anak ujian pakai handphone. Nah, dengan dalih bahwa tidak bisa ketemu kontak langsung dulu tuh zamannya COVID itu. Nah, artinya kalau saya melihat ini ada pengkondisian supaya generasi kita tergantung pada teknologi. Bahkan kayak didesain ya. Didesain maksudnya kayak dulu kita masih sempat berada di zaman yang HP itu kayak misal HP yang ya tahu lah mas, HP yang dibanting di apa masih hidup gitu ya. Tapi sekarang HP jatuh sedikit pecah, terus bahkan RAM-nya pun dibikin, semua aplikasi dibikin RAM-nya makin besar untuk update, sehingga kayak didesain kita 2 tahun sekali untuk mengganti, mau nggak mau kayak gitu, karena kita butuh kayak gitu kan. Dan ini seperti itu yang disebut tadi propaganda industri. Sekarang lini apa sih yang nggak ada istilahnya direct dari nalar kapitalis, nalar industrial? Pendidikan aja dibikin gitu kok. Kalian nih udah lulus jadi sarjana pariwisata, supaya menjadi ahli harus sekolah lagi. Gitu S2, nanti S2 naik lagi harus untuk S3 gitu ya. Padahal standarisasi sekarang standarisasi terkait dengan jabatan, persyaratan S2 tuh sekarang hampir sama seperti lulusan anak SMP. Saya tanya malah yang bikin standar siapa? Oh ya itu kan gitu. Nah contohnya ya, standar alamiah. Seseorang dikatakan menjadi tokoh masyarakat kan bukan karena tuanya, bukan karena keilmuannya, tetapi karena attitude-nya. Artinya menjadi toladan. Dan itu standar siapa? Standar wisdom kita. Tapi kalau standar administratif, ya benar yang Dayat bilang, harus lulus S1, S2, sekarang jadi dosen minimal S2 gitu, kualitasnya bagaimana. Akhirnya mengejar syarat administrasi itu beli gitu. Nah, artinya kelemahan dari ruang industrialisasi itu orang akan berpikir instan, tidak menghargai proses. Ya bersyukurlah kalian belajar dengan proses, menempa diri dengan proses. Karena nanti ketika menemukan titik kebahagiaan itu rasanya berbeda dengan yang instan. Ya banyak hal lah. Contoh kalian beli alat komunikasi ini kan dengan penuh pengorbanan dan puas. Tapi ketika Pak tolong beliin, value-nya berbeda. Nah itulah pembelajaran yang tadi saya di awal katakan soal etika itu. Ya etika itu bukan sesuatu kayak pelajaran pendidikan moral Pancasila kan gitu ya enggak. Etika itu bagaimana kita mensikapi, tetap parameternya atau pondasinya adalah binetral atau kesadaran. Kesadaran itu bukan sadar dari pingsan bangun gitu. Kesadaran bahwa saya itu siapa, teknologi itu diciptakan untuk apa ya. Gitu. Nah ketika itu selalu dipegang, ya insya Allah keyakinan saya tidak akan terpengaruh apapun, tetap aja mensikapinya dengan santai, dengan asik lah. Ada handphone mampu ya beli, kalau nggak mampu ya udah yang ada ini pakai aja yang ini kan gitu. Tapi orang kan karena gaya hidupnya enggak, aku harus iPhone gitu, walaupun nggak tahu fungsinya gitu. Nah pertanyaannya investasi yang buruk kan, ya kecuali dia bisa mengoptimalkan itu menjadi investasi dia, menjadi ruang untuk mencari nafkah dia kan menarik. Tapi kan tidak kebanyakan. Tapi di era pesimisme orang-orang tua, saya malah balik optimis ngeliat anak muda sekarang. Ternyata dia
tuna-tunu ngegame ternyata menghasilkan. Iya. Tapi kalau diajak ya nggak tahu kita caranya gimana. Yang penting bukan tuyul kan gitu. Artinya juga bermain HP juga ada hal yang memang itu negatif, ada juga positif. Ya, poin yang harus dipahamkan kepada mereka soal ketika kelamaan bagaimana dampaknya pada tubuh, misalkan radiasi terhadap mata gitu. Ya kecanduan apapun lah ya, sesuatu yang berlebihan itu kan ngerusak. Nah, artinya mengajarkan kepada anak boleh main HP, tapi kalau berlebihan tahu dampaknya apa. Ini kan gitu. Begitu. Dan ini juga ya, teknologi itu kan sebenarnya membantu pekerjaan juga, maksudnya kayak kan banyak pengangguran tuh yang tadinya pengangguran tapi gara-gara adanya teknologi mereka jadi memiliki pekerjaan. Cewek. Ya belok. Nah, Bentar, ulang pertanyaannya. tadi Ada itu. Nah, bahkan teknologi ini kan membantu lapangan pekerjaan juga ya. Banyak banget yang dulunya pengangguran tapi karena ada teknologi mereka bahkan tidak hanya bekerja di bidang teknologi tapi mereka juga bekerja sebagai influencer, gamers, walaupun memang itu belum diakui secara di negara itu sebagai pekerjaan, tapi kan sebenarnya kalau misalnya dilihat itu adalah sebenarnya kan pekerjaan ya, sudah menghasilkan gitu. kita sama-sama betulkan tuh pengertian pengangguran tuh apa. Orang yang berdiam diri nggak ngapa-ngapain, atau contohnya orang stroke itu yang pengangguran. Orang bangga itu kan orang yang bergerak. Yes. Nah, ketika tadi Intan mengatakan negara belum mengakui dengan profesi influencer, youtuber, segala macam, ya kenapa harus diakui? Jadi pekerjaan itu kita kan terjebak kepada diksi bekerja itu jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Pakai dasi, pakai sepatu kulit kan gitu. Itu bagi banyak orang itu, apalagi anak sekarang udah nggak zaman. Iya, itu udah kuno. Anak sekarang bisa aja kerja di warung kopi, ketik laptopnya atau mainan HP-nya, ternyata ada deal bisnis. Nah, artinya ini juga bagian dari pembelajaran bahwa dengan kemajuan teknologi ini diksi-diksi tentang klaster-klaster kerjaan itu semakin geser. Nah, maka saya sempat tuh WA ke Intan ya, ini peradaban baru, peradaban cahaya, apa serba cepat gitu. Ya, apalah kemarin ada diksi dunia dalam genggaman, sekarang bawa secepat kilat gitu ya. Itu kan diksi-diksi yang dibangun supaya orang masuk kepada jeratan diksi itu atau tagline-tagline itu gitu. Ya mungkin ke depan anak-anak sekarang tidur pun bisa menghasilkan kan, bisa jadi. Nah, atau yang disebut bahasanya passive income gitu. Kan gitu. Nah, tetapi kita kan tidak pernah disadarkan bahwa sebenarnya bekerja itu apa sih gitu kan. Definisi kerja itu apa sih gitu. Kita dijebak bahwa definisi kerja itu aktivitas yang kita lakukan lalu menghasilkan, itu disebut pekerjaan. Nah, menghasilkan apa nih? Menghasilkan uang, karya, atau apa kan gitu. Tapi kita selalu digiring bahwa bekerja itu harus menghasilkan uang gitu kan. Nah, padahal orang-orang tua kita dulu tiap hari datang ke ladang kan tidak disebut tidak bekerja. Padahal sekian bulan dia akan menghasilkan buah panennya. Itu juga bekerja loh. Artinya yuk kita sama-sama betulkan bahwa diksi kerja itu apa, diksi pengangguran itu apa. Karena zaman sekarang itu akan mengurai itu semua. Larinya lagi ke kesadaran lagi. Ya poinnya mungkin malam ini gitu ya, bahwa ayo kita sama-sama kita sadar kita tuh keluar dari rahim itu cuma membawa pikiran sama fisik. Agama, pengetahuan itu kan hasil pembelajaran proses kita hidup. Pulang gak dibawa kok kan gitu. Nah, apalagi teknologi. Kecuali budayanya, ada budaya, salah satu budaya ya, saya sebut deh budaya Tionghoa. Kalau anak meninggal itu mainannya dikubur. Kan gitu. Ada juga budaya agama gitu kan, baju yang terbaik yang dia pakaikan. Itu kan budaya, jangan diperdebatkan. Itu udah suatu kebiasaan. Ada lagi satu agama yang pulang itu hanya kain yang dibawa. Itu budayanya, bukan esensi agamanya. Kita selalu dijebak kepada permainan kulturalnya sehingga menjadi fanatisme, jadilah konflik gitu kan.
Nah, kalian kan dengan dimensi yang anak sekarang nih, kalau menurut saya ya udahlah, kamu sukanya itu ya udah, nggak usah dipaksa. Karena konflik itu ketika perbedaan rasa ini disatukan, gitu, tentu akan konflik. Lalu bagaimana ruang-ruang konflik tidak terjadi? Ya sadar aja bahwa kita memang berbeda. Contohnya kita berbeda nih, kaos pun berbeda semua, celana berbeda. Tapi ada satu apa? Kita duduk bareng di sini, kan begitu. Cukup menarik tentang pembahasan terkait dengan teknologi ya. Kembali lagi ke ranah kita sebagai mahasiswa. Ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa, Mas? Ya kalau pesan seperti seorang guru pada murid, padahal tidak ada guru dan murid ya. Artinya berbagi pengalaman gitu kan. Bahwa beruntung kalian di zaman mahasiswa itu dihadapkan, difasilitasi oleh teknologi yang cepat. Tapi lagi-lagi ingat, dengan kesadaran atau binetral, teknologi itu untuk membantu kalian menyelesaikan tanggung jawab di dunia perkuliahan, dan ambillah pembelajaran itu sesuai dengan expert keilmuannya. Kalau berbicara pariwisata, bagaimana pariwisata yang memberikan kebutuhan manusia berpariwisata itu kan soal psikologisnya ya, bukan terjebak kepada industrialisasi pariwisatanya. Jadi orang berwisata itu menemukan titik kenyamanannya sehingga menjadi ruang refleksi bagi dia untuk selalu bermanfaat. Nah kalau cara mahasiswanya ya tetap, walaupun kalian di teknologi yang lebih maju, dosen tetap dosen gitu ya. Perbedaannya dosen lebih dulu membaca buku atau literasi, tapi hormati dosen sebagai orang yang lebih tua yang bisa mengarahkan kalian kepada tujuan. Siap. Baik, mungkin udah dari tadi kita panjang lebar sekali ya, kita udah dari barat timur, dari ngalor ngidul kayak gitu. Mungkin cukup sampai sini aja ya. Nanti kalau misalnya next lagi misalnya masih penasaran dengan pembahasan berikutnya, nanti bisa ikutin terus podcast berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang di rumah sana, jangan lupa like, comment, dan share supaya tidak ketinggalan dengan podcast kita yang akan datang. Dan tetap ikutin keseharian kita terus. Oke, dadah, sampai jumpa. Ikutin nih dua anak cerdas ini. Oke, bye.